Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Rizky Arelia dari kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada PT Bumi Resource Minerals Tbk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nama perusahaan PT Bumi Resource Minerals. Perubahan nama perusahaan pada tahun 2003 yaitu PT Bumi Resource Minerals. Kemudian pada tahun 2010 menjadi PT Bumi Resource Minerals Tbk. Sektor pertambangan, subsektor pertambangan batu bara, kode saham BRMS, visi menjadi perusahaan pertambangan mineral terkemuka di Asia, misi memberikan imbal balik terbaik di industrinya kepada para pemangku kepentingan melalui pengembangan dan pengoperasian bisnis pertambangan mineral. Sejarah singkat PT Bumi Resource Mineral Tbk. Bumi Resource Mineral Tbk didirikan dengan nama PT Panorama Timur Abadi tanggal 6 Agustus 2003. Kegiatan usaha utama PT Panorama Timur Abadi adalah bergerak di bidang peragangan dan penyedia pelumas bagi industri pertambangan. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, PT Panorama Timur Abadi diambil alih oleh PT Bumi Resource Tbk dan namanya diubah menjadi PT Bumi Resource Minerals. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRMS adalah bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atau sumber daya mineral. BRMS saat ini memiliki cadangan-cadangan mineral meliputi tembaga, emas, seng, timah hitam, dan logam berharga lainnya yang tersebar di berbagai kawasan di Indonesia. Kemudian unit bisnis ada 3. Yang pertama PT Citra Palu Minerals, yang kedua PT Dairy Prima Mineral, dan yang terakhir PT Gorontalo Minerals. Kemudian di sini ada neraca PT Bumi Resource Minerals, laba rugi PT Bumi Resource Mineral pada tahun 2016 sampai dengan 2020, akun dan nominalnya dipindahkan ke dalam sheet ini. Kemudian sheet ini juga laba rugi. Kemudian di sini ada analisis perbandingan pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini cara menghitungnya yaitu tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya atau berpengaruh terhadap tahun sebelumnya. Misalnya di sini ada akun kas dan setara kas. Untuk menghitung USD yaitu caranya 2017 dikurang dengan 2016 disimpan di sini. Kemudian untuk menghitung persen dari jumlah USD ini dibagi dengan tahun 2016 disimpan di sini, hasilnya 96%. Kemudian untuk menghitung rasio, caranya tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016 disimpan di sini rasio. Kemudian untuk tahun 2018 atas 2017, 2019 atas 2018, 2020 atas 2019, cara menghitungnya sama dari mulai aset sampai dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Sama dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Cara menghitungnya misalnya di sini ada akun pendapatan. Untuk menghitung tahun 2017 atas 2016 yang USD, yaitu caranya dari tahun 2017 dikurang 2016 disimpan di sini. Untuk persen yaitu dari USD ini dibagi dengan tahun 2016. Kemudian untuk menghitung rasio yaitu 2017 dibagi dengan 2016 disimpan di sini. Sama cara menghitungnya untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian di sini dihitung dari mulai akun pendapatan sampai dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Di sini ada analisis rasio tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini kita melakukan perbandingan antara PT Bumi Resource Mineral dengan rasio industri gabungan dari 3 perusahaan. Di sini ada rasio likuiditas dibagi menjadi current ratio, asset ratio, cash ratio,
working capital to total asset ratio. Cara menghitungnya seperti ini, sudah ada rumusnya di sini. Kemudian di sini ada rasio leverage, yaitu terdiri dari total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, time interest earned ratio. Cara menghitungnya seperti ini. Kemudian di sini ada rasio aktivitas, terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Cara menghitungnya juga seperti ini, sudah jelas seperti ini ya, dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian di sini ada rasio profitabilitas, terdiri dari gross profit margin, net profit margin, operating income ratio, return of asset, return of equity, return of investment. Cara menghitungnya seperti ini, sudah ada di sini. Kemudian sama juga cara menghitung rasio industri gabungan juga seperti tadi. Kemudian di sini dibandingkan rasionya. Di sini ada rasio perbandingan likuiditas. Di sini ada current ratio, ada quick ratio. Pada current ratio, di sini ada PT Bumi Resource Mineral dan Rasio Industri tahun 2016 sampai dengan 2020, sangat berfluktuatif. Kemudian di sini ada quick ratio juga seperti ini. Pada tahun 2016 PT BRMS hanya 0,01, rasio industrinya 0,48. Kemudian pada tahun 2020 pada PT BRMS jadi 0,57 dan rasio industrinya meningkat menjadi 5,46. Kemudian di sini ada rasio leverage. Di sini ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Di sini yang grafik putih ini untuk rasio industri dan grafik biru ini untuk PT BRMS. Di sini terlihat pada garis yang putih ini dari tadinya tinggi, terus menurun, naik lagi, dan menurun lagi. Kemudian sama juga pada PT BRMS seperti itu. Kemudian di sini ada debt to equity ratio, yang putih ini rasio industri, yang biru ini PT Bumi Resource Minerals Tbk. Tadinya juga meningkat ya, terus menurun, naik lagi, terus turun. Sama seperti BRMS juga. Kemudian di sini ada rasio activity. Di sini ada asset turnover dan receivable turnover. Pada asset turnover, tahun 2016 sampai dengan 2020, PT Bumi Resource Mineral memiliki nilai yang sangat rendah, hampir 0,00 sekian. Kemudian di sini receivable turnover juga sama, tahun 2016 sampai dengan 2019, PT BRMS ini sangat rendah. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, jadi di sini ya tinggi. Terus di sini ada rasio perbandingan profitabilitas, ada gross profit margin dan return of equity. Di sini ada gross profit margin seperti ini, grafik dari PT BRMS dan rasio industri fluktuatif, dan return of equity juga fluktuatif. Kemudian di sini ada analisis common size neraca PT Bumi Resource Mineral tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini sama ya, menghitung aset sampai dengan liabilitas dan ekuitas. Misalnya tahun 2016 ini kas dan setara kas, cara menghitungnya adalah ini, kas dan setara kas dibagi total aset dikali 100%, hasilnya disimpan di sini. Kemudian sama pada tahun 17 sampai dengan 2020 juga cara menghitungnya seperti itu. Kemudian di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Ini cara menghitungnya, misalnya dari pihak ketiga dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Disimpan di sini 17,75%. Kemudian cara menghitungnya sama sampai dengan tahun 2020. Terus yang bawahnya itu analisis common size laba rugi. Di sini berbeda karena akun pembaginya yaitu pendapatan. Misalnya di sini untuk menghitung
beban pokok pendapatan, yaitu cara menghitungnya beban pokok pendapatan dibagi pendapatan dikali 100%. Hasilnya di segini. Min 238,49. Dan pada tahun-tahun berikutnya juga cara menghitungnya sama, kemudian menghitung sampai jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Kemudian di sini ada analisis tren. Di sini 2016 sebagai tahun dasar. Simpan dulu 100% semua di tahun dasar 2016. Cara menghitungnya misalnya pada tahun 2017, ini berarti kas dan setara kas tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016, disimpan di sini. Kemudian tahun 2018-nya tahun 2018 dibagi dengan 2016 dan selanjutnya sama cara menghitungnya. Kemudian menghitung sampai dengan jumlah liabilitas dan ekuitas sampai sini. Terus didapatkan grafik tren neraca seperti ini, sangat fluktuatif dari jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian di sini ada laporan laba rugi PT Bumi Resource Mineral, sama ini juga 2016 sebagai tahun dasar, disimpan dulu di sini 100% semua. Kemudian misalnya cara menghitung tahun 2017, ini berarti pendapatan tahun 2017 dibagi dengan 2016, disimpan di sini. Kemudian sama tahun-tahun berikutnya cara menghitungnya, dihitung dari mulai akun pendapatan sampai dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Didapatkan grafik seperti ini ya, analisis tren laporan laba rugi dari mulai pendapatan, laba usaha, laba rugi sebelum beban pajak, laba rugi tahun berjalan, jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Di sini ada analisis DuPont, menghitungnya sama dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini ada akun penjualan, HPP, biaya operasi, pajak, earning after tax, penjualan, net profit margin, aset lancar, aset tetap, penjualan, total aset, aset turnover, utang lancar, utang jangka panjang, total liabilitas, ekuitas, total liabilitas plus ekuitas, stockholders equity, equity multiplier. Pada tahun 2016 didapat ROE-nya minus 72,11%. Kemudian pada tahun 2017 ROE-nya minus 44,00%. Kemudian pada tahun 2018 ROE-nya yaitu minus 18,11%. Kemudian pada tahun 2019 ROE-nya yaitu 0,25%. Kemudian pada tahun 2020 ROE-nya yaitu 0,83%. Kemudian di sini ada analisis cross section. Di sini listed share saham yang beredar. Saya menghitung PT BRMS. Berarti yang ini. Di sini saham yang beredar didapatkan dari laporan keuangan. Kita memasukkan ya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian di sini total ekuitas PT BRMS juga sama dimasukkan dari neraca. Terus kemudian di sini ada nilai buku yaitu caranya ekuitas dibagi listed share PT BRMS segini 2016 pada dengan 2020. Kemudian di sini ada nilai buku. Nilai buku ini dari dolar dikerupiahkan dulu per tahunnya itu berapa. Misalnya di sini $1 itu sama dengan 13.369. Berarti tinggal misalnya PT BRMS di sini berarti 0,017 dikali dengan 13.369, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada cross section 2016 sampai dengan 2020 PT BRMS. ROA-nya tahun 2016 min 47,96, nilai bukunya 232,8 dan seterusnya. Di sini ada rata-rata aritmatikanya seperti ini dari ketiga perusahaan tersebut. Terus rata-rata tertimbangnya juga seperti ini. Kemudian nilai tengahnya juga seperti ini. Di sini ada analisis time series. Saya menghitung PT BRMS, tapi di sini langsung digabungkan 3 perusahaan, terus dengan ROA Industri tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini ada PT BRMS dari mulai minus sampai dengan meningkat ya. Terus ini grafiknya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Tadinya
di bawah gitu minus, jadi meningkat ke 2020. Kemudian di sini ada analisis tren metode kuadrat terkecil. Di sini tahun 2016 sampai dengan 2020, terus penjualannya dipindahkan di sini, terus dijumlah di sini. Di sini ada kode tahun, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini ada Y kali X. Di sini ya dijumlah, kemudian di sini ada penjumlahannya, terus di sini X kuadrat atau X2 ya. Di sini min 2 jadi 4, min 1 jadi 1, 0 jadi nggak ada. Terus 1 jadi 1, 2 kali 2 jadi 4. Jadi di sini jumlahnya 10. Kemudian di sini ada mencari A dengan B untuk persamaan tren. Jumlah Y dibagi N, jumlah XY dibagi X2. Di sini 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 6, 8 dibagi 5. Di sini min 180, 147, 705 bagi 10, hasilnya segini. Terus di sini ada persamaan tren. Kemudian di sini ada tahun 2016 sampai dengan 2020, datanya seperti ini, penjualannya seperti ini. Analisis tren penjualannya dari 2016 sampai dengan 2020 lumayan normal atau ada fluktuatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.